Begitu dia memasuki perusahaan, Lin Ronan berteriak pada wanita di meja depan. Wanita di meja depan mempertahankan senyum profesional dan berkata, "Halo Nona, jika kamu ingin melihat damar Lin kami, kamu harus membuat janji dengan Tuan Ma terlebih dahulu dan kemudian kami akan mengatur waktu." "Apa? Buat janji, buat janji. Kamu mengatur agar saya menemukan Damarlin segera. Saya katakan jika Anda penundaan, Damarlin akan menyalahkan Anda. Hati-hati dengan pekerjaan Anda." Lin Ronan menunjuk ke ujung jalan hidung wanita di meja depan. "Nona, tidak peduli apa kamu tidak dapat pergi ke Damarlin secara langsung. Jika kamu benar-benar memiliki masalah mendesak untuk menghubungi Damarlin, kamu harus memberitahu Presiden Ma terlebih dahulu." Wanita meja depan itu tampak ketakutan dan berkata dengan cepat, "Lalu bagaimana dengan bosmu?" Dia, aku di sini." Tapi tanpa menunggu wanita di meja depan berbicara, Mahai kebetulan lewat dan langsung pergi ke Mahai. Lin Ronan sangat gembira. "Ini, Nona Lin, ada apa?" Mahai bertanya. "Dengar, panggil aku preman segera dan biarkan aku menghancurkan seseorang." Lin Ronan menggertakkan giginya. "Ditinggalkan? Siapa yang ditinggalkan?" Mahai bertanya dengan linglung. "Damarlin," kata Lin Ronan dengan wajah muram. "Lin, Damarlin." Mahai menggigil di sekujur tubuh, berpikir sejenak bahwa dia salah dengar. "Jangan terburu-buru dan lakukan, kalau tidak aku akan menuntutmu di tempat Damarlin." Lin Ronan berkata dengan marah. Mahai sedikit linglung menatap Lin Ronan dan butuh beberapa saat untuk mendapatkan kembali akal sehatnya. Dia menarik napas dalam-dalam berbisik, "Nona Lin, tolong tunggu sebentar, saya akan menelpon." "Ayo, waktu ibuku terbatas." "Tunggu." Mahai mengangguk, mengeluarkan ponselnya dan memutar nomornya. Setelah beberapa saat dia menutup telepon. Apakah kamu ingin melakukannya?" Lin Ronan bertanya sambil mencibir. Pergi ke kantor keamanan perusahaan dan panggil beberapa personel keamanan," kata Mahai acuh tak acuh. "Ya, orang di sebelahnya langsung kabur." "Panggil beberapa penjaga keamanan." "Tidak apa-apa, Damarlin tidak bisa menahan angin. Beberapa penjaga keamanan sudah cukup untuk menangani dengan..." "Dengarkan, ketika kamu meninggalkan Damarlin nanti, potong tangan dan kakinya untukku. Kamu tahu. Tunggu hal ini. Ketika dia berbaring di tanah seperti anjing, aku ingin melihat betapa sombongnya dia." Lin Ronan bersenandung dan tertawa. Mahai terdiam. Tidak lama kemudian beberapa personel keamanan datang berlari. "Pak Ma, instruksi apa yang kamu miliki?" tanya seseorang. "Pergi, buang dia untukku." Mahai menunjuk Lin Ronan tanpa ekspresi. "Apa?" Lin Ronan tercengang seolah disambar petir. "Apa yang akan kamu lakukan? Hentikan semuanya untukku." "Mahai, kamu, beraninya kamu memperlakukanku seperti ini. Apakah kamu tidak takut aku akan melaporkan ke Damarlin?" Kamu bajingan, aku tidak bisa membiarkanmu. Hentikan sekarang juga." Lin Ronan panik, berteriak dan berjuang dengan panik, namun tidak ada yang berhasil. Beberapa petugas keamanan dengan kejam menghajarnya. Lin Ronan berhati kecil hati dan menolak untuk pergi. Sebaliknya dia bergegas ke Yang Hua Company seperti orang gila. Dalam keputusasaan, Mahai hanya bisa memanggil patroli dan membawa Lin Ronan pergi. Pada saat Lin Ronan keluar dari biro, hari sudah gelap. Dia tampak murung dan gemetar karena marah. Sejak dia masih kecil, apakah dia pernah dipermalukan? Bajingan. Bagus, kamu Damarlin. Bagus, Yang Hua. Aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Tunggu dan lihat. Aku harus membayarmu kembali 100 kali lipat. Tidak ada tempat untuk mati. Kamu tunggu aku." Lin Ronan meraung mengatupkan giginya. Namun sekarang dia tidak berdaya dan dicari oleh keluarga Lin. Bagaimana dia bisa membalas dendam? Terlalu sulit untuk memindahkan Yang Hua. Jika itu masalahnya, aku akan mengurus Damarlin dulu. Ini semua disebabkan oleh Damarlin. Mulailah dengan dia dulu." Mata Lin Ronan bergoyang dan dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan mengeluarkan kartu nama dari sakunya. Berlari ke toko pinggir jalan untuk meminjam telepon dan memutar nomornya.
Halo, apakah ini Tuan Bau Ansui? Lin Ronan mencoba membuat suaranya lebih lembut dan lebih manis. Kamu adalah, oh saya tamu di restoran kamu hari ini. Nama saya Lin Ronan. Tuan Bau, tidakkah kamu ingat? Kata Lin Ronan. Ternyata kamu, haha, kenapa kamu tidak ingat? Nona Lin, halo, halo, tawa Bau Ansui datang dari telepon. Tuan Bau, apakah kamu bebas? Sekarang saya ingin melihat Anda. Lin Ronan ragu-ragu dan berkata dengan suara rendah. Nona Lin, apakah kamu mengalami masalah? Bukan masalah, bisakah kita bertemu dan berbicara? Lin Ronan pura-pura kesakitan, suaranya serak. Tidak masalah Nona Lin, jadi saya pikir ini sudah waktunya makan malam. Ayo makan malam bersama. Di mana kamu sekarang? Saya akan mengatur sopir untuk segera menjemput Anda. Bagaimana? Tuan Bau, apakah ini akan terlalu merepotkan? Nona Lin, kita berteman. Bau Ansui tersenyum. Mendengar ini Lin Ronan bergerak dan senang. Dia tahu bahwa air bauan ini telah ditangkap. Lin Ronan segera memberitahu lokasinya. Sekitar 10 menit kemudian sebuah Rolls Royce edisi terbatas berhenti di depannya. Lin Ronan sangat gembira dan segera masuk ke mobil. Damar Lin kembali ke perusahaan. Karena Lin Ronan menolak untuk terus bekerja sama dengannya, dia hanya bisa menyerah. Untungnya sesuatu yang berguna digali dari mulut Lin Ronan. Sepertinya Lin Ronan ini adalah pembunuh terbesar keluarga Lin. Saya pikir semua tindakan abnormal yang telah dilakukan keluarga Lin selama bertahun-tahun juga membuka jalan bagi Lin Xingyong. Akuisisi pabrik baja dan pelelangan batu Yunshuan. Semuanya harus terkait dengan Lin Yingxing. Ada begitu banyak harta di area terlarang keluarga Lin. Keluarga Lin tidak bisa menempatkan mereka di area terlarang secara gratis. Dan mereka pasti akan digunakan pada Lin Yingxiang. Dengan dukungan penuh dari keluarga besar dan kuat seperti keluarga Lin ditambah dengan bakat menakutkan Lin Xiong, prestasinya pasti akan sangat menakutkan. Semoga pahlawan Lin ini tidak menjadi batu sandungan di konferensi. Damar Lin menyipitkan matanya dan memanggil Yi Guilin. Pukul 12 malam itu Yi Guilin dibawa ke kantor Yang Hua oleh Mahai. Damar Lin, apakah kamu mencari saya? Yi Guilin membungkuk hormat kepada Damar. Bantu aku menyelidiki seseorang. Siapa? Keluarga Lin, Lin Yingxiong, dan tujuan keluarga Lin membeli Yuanxi. Damar Lin menyerahkan file ke Yi Guilin. Yi Guilin membukanya dan wajahnya lama menjadi serius. Bisakah kamu itu dilakukan? Agak sulit, jenius seperti itu keluarga Lin pasti akan melindunginya dengan sangat baik. Sulit untuk dihubungi dengan mudah dan tidak mudah untuk diselidiki. Yi Guilin berkata dengan suara serak. Itulah yang dijelaskan oleh Damar Lin. Saya akan melakukan yang terbaik. Selesai. Aku akan membiarkan orang-orang dari Sekte Kaisar Timur dan Sekte bekerja sama denganmu sepenuhnya. Terima kasih Damar Lin. Turun. Ya. Yi Guilin pergi. Damar Lin menghela napas melirik malam dan puas tinggal di perusahaan selama 1 malam. Pagi-pagi keesokan harinya dia pergi ke sekolah Suanyi untuk mengganti obat bagi Suyan untuk menyembuhkan luka-lukanya. Suyan pulih dengan sangat baik, matanya mulai pulih perlahan dan dia juga mulai berjalan dengan tongkat. Jika ini terus berlanjut dalam beberapa bulan kemudian sembuh. Damar Lin menghela napas lega, tentu saja sangat senang. Di mana Damar Lin? Di halaman di selatan akademi. Suyan yang sedang menjalani pelatihan rehabilitasi tiba-tiba berkata. Damar Lin terkejut kemudian berkata, bukankah itu di depanmu? Jangan membuat masalah dengan Damar Lin. Alasan mengapa saya dapat pulih adalah karena Damar Lin. Kamu membantu menghubungi Damar Lin, saya ingin berterima kasih padanya. Suyan meliriknya dan berkata, tidak perlu Xiaoyan, Damar Lin sangat sibuk. Setelah kamu pulih kembalilah lebih awal. Jangan tinggal di sekolah Suanyi, tidak aman di sini, kata Damar. Tidak aman, Suyan menatapnya dengan aneh. Apa yang kamu bicarakan? Ini tidak bisa dijelaskan. Saya hanya ingin berterima kasih kepada Damar Lin secara langsung.
Lupakan saja, jangan khawatir tentang itu. Saya akan melihat Damarlin nanti sendiri, katakanlah dia. Damarlin menggelengkan kepalanya diam-diam, tetapi dia tidak berbicara. Pada saat ini ada panggilan telepon masuk. Damarlin melirik nomor itu adalah nomor yang tidak dikenal. Dia menolak mentah-mentah. Tetapi begitu dia menekan untuk menolak mendengarkannya, nomor itu masuk lagi. Siapa? Aku tidak tahu, nomor aneh. Aku sedang terburu-buru menelponmu. Mungkin sedang terburu-buru. Kamu bisa mendengarkannya selanjutnya, kata Suyan. Ini baik. Damarlin mengangguk dan menekan tombol sambungan. Halo, apakah ini Damarlin? Suara yang sangat sopan terdengar di telepon. Kamu adalah? Oh, halo, saya pengawal Tuan Bau Ansui. Kamu seharusnya bertemu Tuan Bau Ansui yang ada di restoran kemarin. Itu dia, aku tahu ada apa. Benar, hal yang tidak menyenangkan itu terjadi kemarin. Tuan Bau merasa sangat bersalah, jadi dia mengadakan jamuan makan dan ingin mengundang Damarlin untuk hadir untuk menyampaikan permintaan maafnya kepada Anda. Saya juga berharap kamu tidak akan menolak, Damarlin. Suara di samping berkata sambil tersenyum. Perjamuan saya tidak tertarik. Damarlin bereaksi dan menolak secara langsung. Damarlin, Tuan Bau mengundang kamu ke perjamuan ini dengan tulus. Saya harap kamu bisa menghormati Tuan Bau. Jika kamu tidak datang, saya pikir Tuan Bau akan sangat kecewa. Nada suara orang di seberang telepon sedikit berubah dan cara bicaranya menjadi sedikit lebih halus. Kecewa? Apakah kamu bermaksud mengancamku? Damarlin bertanya dengan kosong setelah mendengar sebuah petunjuk. Tidak, Damarlin, kami Tuan Bau tidak bermaksud seperti itu. Tapi dia benar-benar tidak suka orang lain tidak memberinya muka. Pihak lain sibuk menjelaskan tetapi berkata dengan sebuah senyuman. Damarlin mengerutkan kening. Entah mengapa Bau Ansui ini menemukan dirinya sendiri. Apa yang telah terjadi? Suyan di sebelahnya bertanya dengan bingung. Oh, seseorang bernama Bau Ansui ingin mengundangku makan malam, kata Damarlin santai. Bau Ansui, Suyan benar-benar kehilangan suaranya di tempat. Kamu kenal orang ini? Damarlin cukup terkejut. Apakah itu Bau Ansui, putra Bau Jiangsen yang berkecimpung dalam bisnis kain? Suyan bertanya dengan tergesa-gesa. Aku tidak tahu, mungkin itu dia, kata Damarlin dengan tenang. Bagaimana kamu bisa sejalan dengan orang ini? Suyan mengambil beberapa langkah ke depan, tubuhnya terhuyung-huyung karena dia berjalan sangat cepat, lukanya terlibat dan rasa sakit yang membuatnya menarik napas. Tapi dia tidak terlalu peduli dan menatap Damarlin dengan mata berbinar, menunggu jawabannya. Oh, itu tidak dihitung sebagai garis. Ini seperti ini. Damarlin mengatakan apa yang ada di restoran kemarin. Tentu saja itu pasti telah dimodifikasi olehnya, setidaknya untuk membuat Suyan tidak terdengar terlalu tiba-tiba. Jadi kamu mencoba menyelamatkan teman-temanmu dan melawan para bajingan itu, dan kemudian Bau Ansui akan membantumu. Ya, dia adalah pemilik toko itu. Itu pasti Tuan Bau Ansui. Mata Suyan berkilat panas dan dia berkata dengan suara rendah, Damarlin, kamu segera setuju. Kamu harus menghadiri makan malam ini. Mengapa? Apakah kamu idiot? Bau Ansui ini bukan orang biasa. Jika kamu bisa mengejarnya dan bekerja sama dengannya, itu akan menghasilkan banyak uang. Apakah kamu tahu apa latar belakang Bau Ansui? Suyan merendahkan suaranya. Suara itu berkata dengan tatapan yang sangat serius, aku tidak tahu apa latar belakangnya. Damarlin menggelengkan kepalanya. Kamu jangan khawatir tentang itu untuk saat ini. Cepat setuju dan aku akan memberitahumu nanti, kata Suyan cepat ketika ditelepon masih menyala. Damarlin berpikir sejenak dan mengangguk dalam-dalam. Karena Bau Ansui ini tidak sesederhana itu, dia mungkin juga pergi dan melihatnya hanya untuk melihat apa yang akan dilakukan Bos Ansui. Jam berapa makan malamnya dimulai? Damarlin bertanya di telepon. Pukul 7 malam ini. Damarlin, tolong beritahu kami alamatnya dan kami akan segera mengirim mobil untuk menjemput Anda. Suara di telepon berkata sambil tersenyum. Ada sedikit kesombongan dalam senyuman itu. Benar saja, tidak ada yang bisa menolak undangan guru Bau Ansui. Pria di telepon itu tersenyum dan berpikir.
Jangan jemput aku, laporkan alamatnya, aku akan naik taksi sendiri. Kalau begitu, Tuan, tempatnya mungkin lebih jauh di puncak Gunung Xingshan. Di Xingshan, di Villa Xingshan itu. Villa Xingshan tidak di perbatasan Jiangsen. Ya, oke, agak jauh, tapi aku akan tiba tepat waktu. Oke, Damarlin, kami sedang menunggu kendaraan Anda. Telepon mengakhiri panggilan. Damarlin menghela napas. Ini kesempatan bagus, kamu harus merebutnya, mengerti? Suyan berkata dengan serius. Xiaoyan, kamu baru saja bangun dan tubuhmu belum pulih, jadi jangan terlalu memikirkan ini. Damarlin mengerutkan kening. Tahukah kamu, peluang itu untuk mereka yang siap. Sekarang aku sudah bangun, bagaimana aku bisa istirahat? Selama aku koma, perusahaan pasti berantakan. Jika perusahaan kita bisa bekerja sama dengan Bau Ansui, itu pasti akan menembusnya. Ambil seteguk besar, itu tidak akan membiarkan perusahaan terus menurun. Suyan berkata dengan penuh semangat. Kerjasama, kamu belum memberitahu saya tentang Bau Ansui. Mengapa saya belum pernah mendengar tentang orang ini di Jiangsen sebelumnya? Tanya Damarlin. Itu pasti Jiangsen, tempat orang ini baru saja tiba. Orang ini dari Shanghai. Pergi ke Shanghai. Ya, dan ayah Bau Ansui, Bau Jiangsen. Ku dengar dialah orangnya. Di sana Suyan merendahkan suaranya. Apa maksudmu? Damarlin bingung. Tapi dia melihat Suyan menunjuk ke pola hitam di pakaian hitamnya. Damarlin tertegun, tiba-tiba menyadari sesuatu dan berkata dengan suara rendah, maksudmu yang terbesar? Ya, itu dia. Suyan berbisik, keluarga Bau memiliki hubungan seperti itu dan pasar di banyak industri dapat ditangkap dengan sangat mudah. Jika kita dapat mengejar ketertinggalan dengan keluarga Bau, maka perusahaan kita pasti akan meningkat pesat. Suyan cukup bersemangat dan matanya penuh kerinduan. Damarlin sedikit menyeringit, keluarga Bau mungkin tidak bisa bernegosiasi. Selain itu, bukankah UN Internasional bekerja sama dengan Yang Hua? Apa yang kamu coba lakukan dengan keluarga Bau? Yang Hua? Tidak, Damarlin, saya mengobrol dengan sekretaris setelah saya bangun. Yang Hua belum damai baru-baru ini dan ada banyak masalah. Saat ini Yang Hua sudah terlalu sibuk untuk mengurusnya tentang dirinya sendiri. Bagaimana saya bisa melakukannya lagi? Masalah Yang Hua. Selain itu, Damarlin telah membantu saya terlalu banyak. Saya benar-benar malu untuk mengganggunya lagi. Suyan menghela napas. Begitukah? Damarlin tidak mengatakan apa-apa, tetapi melihat Suyan yang tiba-tiba berkata, tunggu aku. Lalu dia berbalik dan kembali ke kamar. Apa yang salah? Damarlin bingung. Setelah beberapa saat Suyan berlatih-latih, tertatih-tatih, dan memasukkan dompet langsung ke tangannya. Damarlin tercengang. Kamu pergi ke jalan untuk segera berganti pakaian dan kemudian aku menelpon Xiaoyan dan memintanya untuk mengantarmu. Pergi saja ke perjamuan dengan Xiaoyo atas nama perusahaan kami. Suyan berkata dengan serius, mungkin tidak mungkin untuk bernegosiasi. Damarlin menjawab dengan kalimat seperti itu. Tetapi dalam pandangan Suyan itu masalah lain, apakah itu akan berhasil atau tidak. Pada akhirnya atas permintaan kuat Suyan, Damarlin setuju. Sekretaris baru Yan Internasional Xiaoyu mengendarai mobil mewah Suyan ke gerbang sekolah kedokteran Suan. BMW sebelumnya telah terjual. Setelah Suyan bangun, dia menemukan bahwa YY Internasional berada di ambang kebangkrutan. Dan Mahai yang harus mengurus perusahaan. Jika tidak, perusahaan tidak akan dapat bertahan. Karena setelah kecelakaan Suyan, banyak pesanan sebelumnya tidak terkirim. Dan perusahaan tidak hanya kehilangan banyak uang, tetapi bahkan harus membayar banyak kerugian yang dilikuidasi. Untuk melunasi hutang ini, Suyan harus menjual beberapa aset tetap. Situasi perusahaan semakin hari semakin buruk. Banyak karyawan perusahaan memilih untuk keluar, bahkan mantan sekretaris tidak terkecuali. Sekretaris bernama Xiaoyu ini adalah pendatang baru. Dia baru saja meninggalkan universitas, jadi persyaratannya tidak tinggi dan gajinya sekitar 3.000 yuan. Jadi dia direkrut oleh Suyan. Tapi sekretaris Xiaoyu ini juga punya tujuan. Meskipun
Yueyan Internasional telah menghadapi kebangkrutan itu masih terkait erat dengan Yang Hua. Xiao Yu bermimpi bekerja sama di Yang Hua, tetapi dia ditolak untuk beberapa wawancara. Dia tidak punya pilihan selain pergi ke Yue Internasional untuk magang. Dia mendengar bahwa Yue Internasional memiliki hubungan yang baik dengan Yang Hua, dan dia berharap dapat lulus dari ini dari perusahaan memasukkannya ke Yang Hua. Halo Damarlin. Xiao Yu keluar dari mobil dan berkata kepada Damarlin sambil tersenyum. Dia lelah mendengar tentang Damarlin, mengetahui bahwa orang ini adalah pintu keluarga Su, pemborosan yang makan nasi lunak, atau bahkan Raja Topi Hijau yang dikenal semua orang di Jiangsen. Namun meski begitu dia masih mempertahankan senyum dan rasa hormat. Karena tidak peduli betapa sengsaranya orang ini, dia tetaplah orang dari keluarga tetuanya. Halo, Damarlin mengangguk dan langsung masuk ke mobil. Hujan rintik-rintik langsung menghidupkan mobil. Pergi langsung ke Siang-Siang Pila. Damarlin menutup jendela mobil dan berkata dengan tenang. Xiao Yu terkejut, tersenyum dan berkata, Damarlin, Shudong baru saja menjelaskan di telepon bahwa dia ingin aku membawamu untuk membeli satu set pakaian yang layak. Layak? Damarlin menatapnya dengan bingung. Apakah tubuhku tidak cukup baik? Damarlin, setelan kamu seharusnya merupakan setelan Yi Prince, edisi terbatas peniru kan? Meskipun setelan Yi Prince sangat mudah dikenali, setelan Yi Prince yang asli berharga 30 juta RMB. Anda jika kamu tiba di adegan perjamuan, aku khawatir itu akan memberi kesan buruk pada orang lain. Xiao Yu ragu-ragu dan tidak bisa menahan diri untuk mengatakannya. Peniru? Damarlin mengerutkan kening dengan ringan, menggelengkan kepalanya dan berkata dengan ringan, jangan khawatir tentang itu, langsung pergi ke Pila. Ini, jika kamu benar-benar tidak ingin pergi, mengapa aku tidak naik taksi? Damarlin, tolong jangan lakukan ini atau Shudong akan menyalahkanku. Lupakan saja karena Damarlin bersikeras tidak apa-apa. Xiao Yu menghela napas lagi dan hanya bisa menyerah. Mobil langsung menuju ke Sincian Pila. Dalam perjalanan Xiao Yu melirik Damar dan dari waktu ke waktu dengan sedikit rasa jijik di matanya. Dia benar-benar tidak tahu mengapa pria ini begitu tidak kompeten namun begitu keras kepala. Dia telah menantikan perjamuan ini, tapi topi konyol ini bersikeras memakai peniru. Saya khawatir ketika mereka tiba di tempat perjamuan keduanya akan menjadi lelucon besar. Xiao Yu sedikit kecewa. Kegantingan, mobil berhenti di depan gerbang Siangchen Pila. Di sebelah mereka satu demi satu mobil mewah melaju menuju gerbang, tetapi mobil mereka dihentikan. Lagi pula mobil mereka sangat tidak sesuai dengan mobil mewah di Pila. Damarlin menjelaskan situasinya kepada petugas keamanan di pintu dan kemudian dia dibebaskan. Wajah Xiao Yu malu untuk parkir di gerbang Pila, jadi dia mengemudikan mobil ke sudut Damarlin. Mohon tunggu sebentar. Xiao Yu menghadap Damarlin. Dao yang baru saja turun dari mobil, penutup pintu mobil dan menutupi kaca mobil dengan beberapa helai kain, seolah-olah mengganti pakaian di dalamnya. Setelah beberapa saat, Xiao Yu keluar dari mobil dengan gaun malam hitam. Dia menyentuh sedikit riasan pada kaca mobil. Berdandan sedikit itu cantik. Tampaknya hujan ringan juga memiliki tujuan. 10 menit kemudian Damarlin sudah lama menunggu. Ayo pergi, Xiao Yu tersenyum. Damarlin mengangguk dan berjalan ke depan. Tetapi setelah mengambil beberapa langkah, dia menyadari bahwa Xiao Yu berada jauh darinya, seolah-olah dia sengaja menjauhinya. Apa yang salah? Damarlin kembali menatapnya. Tidak ada, Xiao Yu tersenyum. Damarlin berpikir sejenak dan segera mengerti apa maksud Xiao Yu. Dia berpikir bahwa pakaian di tubuh Damarlin adalah peniru. Jika dia bersama Damarlin itu pasti akan menjadi lelucon. Karena itu dia secara tidak sadar menjauh dari Damarlin. Damarlin menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit, mengabaikan hujan ringan dan memasuki adegan perjamuan Pila sendirian. Meskipun Xiao Yu datang ke sini untuk menghadiri perjamuan atas nama Yuyan Internasional atas permintaan Suyan,
Dia sebenarnya egois. Perjamuan semacam ini tidak biasa dalam ukuran dan kelas meskipun dia belum pernah mendengar tentang Bao Ansoi. Dia tahu Villa Xingxian. Dikatakan bahwa ini adalah villa orang kaya di Cina. Ini adalah tempat Feng Shui tertinggi dan terbaik di seluruh ibu kota provinsi. Umumnya orang yang dapat memasuki villa ini adalah orang kaya atau bangsawan dan mereka semua adalah orang-orang yang berkuasa. Ketika Xiaoyu di sekolah, dia sering mendengar kakak perempuan dan kakak perempuannya membual tentang betapa kuatnya Villa Xingxian dan semua orang mengobrol tentang desis-desus tentang villa ini. Dia secara alami sangat merindukan ini di dalam hatinya, tapi saya tidak pernah berpikir bahwa kali ini saya benar-benar pergi ke villa secara langsung. Ketika dia menerima telepon dari Suyan, dia pikir itu mimpi. Ketika keduanya berhasil memasuki ruang perjamuan villa, Xiaoyu menyadari bahwa dia tidak sedang bermimpi. Itu semua benar. Pandangan aula perjamuan sangat mewah. Lampunya seperti kaca berwarna sangat terang. Lantainya tampak di aspal dengan batu giok yang indah. Meja makannya terbuat dari emas dan perak. 100.000 benar di luar imajinasi orang biasa. Rakyat melihat pemandangan yang mewah dan menyesakan ini. Xiaoyu tidak bisa menahan diri untuk tidak bersemangat. Tetapi pada saat ini tiba-tiba ada ledakan suara kecil di telingaku. Lihat pakaian apa yang dipakai orang itu, sepertinya edisi terbatas Yi Gongzi. Benarkah atau tidak, itu adalah pakaian bernilai puluhan juta. Tuan-tuan asing itu murni buatan tangan, itu hanya menjadi sesuatu jika kamu ingin membelinya. Orang biasa tidak mampu memakainya. Siapa orang ini? Bagaimana dia bisa memakai Tuan Muda Ye? Mungkinkah itu sebuah pondok atau semakin banyak diskusi dan semua orang menebak identitas Damar, sementara Xiaoyu sangat gugup. Menurutnya, pakaian Damar adalah peniru. Halo Nona, nama saya Wang Wei. Bisakah saya bertemu Anda? Pada saat ini seorang pria tampan datang dan berkata kepada Xiaoyu dengan lembut. Xiaoyu terkejut dan buru-buru tersenyum. Halo Tuan Wang, nama saya Hei Xiaoyu. Senang bertemu denganmu. Hei Xiaoyu, nama yang sangat menyenangkan. Hei. Nona Hei, sangat ramah. Apakah dia teman baru Bao Ansoi? Kenapa aku belum pernah melihatmu sebelumnya? Oh, aku bukan teman Tuan Bao. Saya diundang oleh Tuan Bao atas nama perusahaan internasional Yuan. Ketua kami dan Tuan Bao saling mengenal. Hei Yuan Yu tersenyum. Yuan Internasional itu nama yang akrab. Sepertinya aku pernah mendengarnya di suatu tempat. Haha, tidak masalah. Perusahaan yang dapat bekerja sama dengan Bao Shao pasti sangat kuat. Nona, dia sangat muda dan bekerja di perusahaan seperti itu benar-benar tidak sesederhana itu. Kamu merayuku. Hei Xiaoyu sangat berguna. Tanpa diduga seseorang akan memulai percakapan segera setelah dia datang. Dan Hei Yuan Yu tahu bahwa perjalanannya kali ini berharga. Yo, Tuan Lin, haha, ada di sini. Halo, sebuah tawa hangat datang. Setelah itu, Bao Ansoi dan beberapa anak laki-laki dan saudara laki-laki berjalan ke arahnya. Damar melirik ke samping dan hanya dengan satu pandangan dia tiba-tiba menyadari. Di belakang Bao Ansoi ada sosok yang familiar. Orang itu adalah Lin Reonan. Tidak heran Bao Ansoi tiba-tiba mengundang Damar ke perjamuan, mengatakan bahwa dia ingin meminta maaf kepada Damar. Ternyata seperti ini. Lin Ronan yang memintamu untuk memanggilku ke sini kan? Damar melirik Bao Ansoi dan berkata tanpa ekspresi. Haha, mungkin ada kesalahpahaman antara Ronan dan Tuan Lin. Tapi itu tidak masalah, kesalahpahaman akan diselesaikan dengan mengatakannya dengan jelas. Bagaimanapun kita semua adalah teman. Bao Ansoi berkata dengan antusias, lalu bertepuk tangan dan berkata dengan keras, ayo semuanya, diam-diam. Musik live tiba-tiba berakhir. Semua tamu yang berbicara mengalihkan pandangan mereka dan melihat ke sini. Untuk sementara waktu Damar menjadi fokus penonton. Semua diizinkan saya memperkenalkan kepada Anda. Ini adalah tamu istimewa yang diundang ke perjamuan ini, Yang Sen Damar. Tuan Lin, Bai Ansoi berteriak
keras. Begitu kata-kata itu jatuh ke tanah, orang-orang sangat tercengang dan suara diskusi tiba-tiba naik dan berdengung. Jiang Shen Lingjang. Sepertinya aku pernah mendengar nama itu sebelumnya. Apakah Damar menjadi menantu? Beberapa banyak Damar di Jiangsen. Apakah itu benar-benar dia, Raja Topi Hijau yang terkenal? Saya mendengar bahwa istrinya ditiduri oleh Damar. Semua orang di Jiangsen mengetahuinya. Bagaimana orang seperti itu bertahan sampai sekarang? Semua orang berbicara tentang Damar, menunjuk ke arahnya, mereka yang mengenalnya dan mereka yang tidak bisa menahan tawa setelah mendengar komentar orang lain. Damar yang makan nasi lembut, tidak bau saw. Apa yang kamu lakukan? Enak sekali. Mengapa kamu mengundang makanan ini untuk nasi lunak? Adik laki-laki di sebelahnya bingung dan berkata dengan cepat, "Oh, bukankah ini kesalahpahaman antara Tuan Damar dan Nona Ronan? Saya mengundang Tuan Damar untuk datang ke sini hari ini untuk menyelesaikan masalah ini," kata Bao Ansoi sambil tersenyum. Hal orang-orang sangat bingung, namun Bao Ansoi bergegas ke Damar dan berkata, "Tuan Lin, saya tahu Anda dan Yang Hua Damar memiliki beberapa persahabatan pribadi, tetapi Nona Lin Ronan adalah temanku. Anda menyinggung perasaannya kemarin. Nona Ronan meminta maaf. Bagaimana menurutmu lebih baik meminta maaf?" Damar menatapnya dengan tenang. "Terserah Nona Ronan. Nona Ronan, bagaimana menurutmu? Orang ini harus meminta maaf padamu?" Bao Ansoi tersenyum ke samping. "Berlutut dan bersujud padaku," kata Lin Ronan dengan marah. Begitu kata-kata ini keluar, banyak orang tercengang. Hei Xiao Yu pada akhirnya benar-benar terpana. Dia membuka mulutnya dan menatap Damar, benar-benar bingung. Suasana di perjamuan tiba-tiba menjadi menyenangkan. "Ini, Tuan Lin, lihat. Jika Nona Nan sangat marah, saya khawatir jika Anda tidak melakukan ini, kemarahannya tidak akan hilang atau Anda akan mematuhinya. Bagaimana? Kami semua teman-teman. Selama kesalahpahaman dapat diselesaikan, saya pikir Tuan Damar akan setuju untuk berkorban, kan?" Bao Ansoi berkata sambil tersenyum dengan tatapan murah hati. Ketika orang-orang di sebelahnya melihat ini, mereka semua meraung. "Ya, Damar, berlutut saja. Lagi pula kau sudah terbiasa berlutut. Orang-orang sepertimu seharusnya tidak jijik dengan hal-hal seperti itu, kan? Lagi pula kamu tidak punya harga diri. Berlutut sudah merupakan kehormatan besar bagimu untuk dapat berbicara dengan karakter seperti Bao Shao. Jika Bao Shao ingin kamu berlutut, itu untuk wajahmu. Cepat dan berlutut." Semua orang tertawa dan tertawa. Semua orang senyum di wajah mereka. Namun Damar menendang Bao Shao dan Lin Ronan dengan acuh tak acuh. "Mau aku berlutut? Apakah kamu layak?" Begitu kata-kata ini keluar, pemandangan itu tiba-tiba sunyi. Orang-orang melihat saya dan saya melihat Anda dengan kebingungan dan keheranan di wajah mereka. Setelah beberapa saat, haha, suara tertawa bergema. Langit-langit aula perjamuan hancur oleh tawa orang-orang. "Hei, apakah kamu mendengar itu? Pria ini sebenarnya mengatakan bahwa kita tidak pantas membuatnya berlutut. Haha, sampah dari pintu ke pintu yang makan nasi lunak benar-benar mengatakan hal seperti itu. Apakah aku tidak salah dengar? Cukup lucu. Dari mana dia mendapatkan kepercayaan dirinya?" Tawa terus berlanjut dan banyak orang menghentak-hentakan perut mereka. Tidakkah kamu pikir kamu sangat keren ketika kamu mengenal versi peniru dari Yi Gongzi? Apakah kamu benar-benar berpikir kami idiot? Seorang pria di sebelah Bao Shao menyipitkan mata dan tersenyum. "Aku menyuruhmu berlutut hari ini, ada apa? Apakah kamu ingin berlutut hari ini? Percaya atau tidak, aku mematahkan kakimu. Aku akan melihat apakah kamu akan berlutut atau tidak." Pria di ujung sana berkata dengan dingin, wajahnya sangat garang. "Berlututlah untukku sekarang." "Ya, berlutut, berlutut." Beberapa tamu berteriak dan berteriak keras. Semua orang tidak bodoh, dapat melihat bahwa Bao Ansoi menargetkan Damar, jadi mereka secara alami akan membantu saat ini. Terlebih lagi mereka semua tahu siapa Damar.
Pemborosan yang tidak berguna, bahkan jika diganggu tidak menghalangi. Menghadapi teriakan orang banyak, Damar tidak bergeming. Lin Raunan mencibir. Dia melangkah maju berdiri di depan Damar dan berkata dengan dingin, "Damar, apakah kamu tahu sekarang? Dan aku sama sekali bukan dari dunia yang sama. Kamu berada di dunia ini. Kamu hanya seekor tikus di bagian bawah. Bahkan tidak sampai bawah. Aku akan menidurimu. Itu terlalu mudah. Kamu harus menyesalinya sekarang kan? Sudah terlambat." Lin Raunan, semuanya tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Damar dengan tenang berkata, "Bahwa Ansoi ini tidak mengenalmu sama sekali. Mengapa dia ingin membantumu? Berurusan denganku, keluarga Lin, dan ingin memanfaatkannya. Hanya kamu bagaimana dengan mengambil keuntungan dariku? Bagaimanapun aku senang sekarang. Biarkan aku memberitahumu hari ini. Aku khawatir akan sulit bagimu untuk keluar dari sini dengan selamat. Jika kamu tidak berlutut, aku akan mengambil lepas tangan dan kakimu hari ini." Lin Raunan berkata dengan senyum jahat. "Maka kamu mungkin tidak bisa melakukannya." Damar menggelengkan kepalanya. "Kalau begitu coba saja." Lin Raunan menyipitkan matanya. Pada saat ini, Hei Xiao Yu di sini tidak bisa menahannya. Dia meremas senyum dan melangkah maju dengan tergesa-gesa. "Semuanya saya pikir masalah ini saya masih harus memberi Tuan Damar waktu untuk memikirkannya. Tolong jangan memaksanya." "Nona, siapa Anda?" Bau Ansoi bertanya dengan aneh. "Halo Tuan Bau, nama saya Hei Xiao Yu dan saya dari Yueyan Internasional." Hei Xiao Yu menggigit peluru dan berkata, "Yueyan Internasional, perusahaan Nona Suyan." Bau Ansoi mengerutkan kening. "Ya, kali ini Nona Suyan yang meminta saya untuk menemani Tuan Damar ke perjamuan." "Tuan Bau, saya tidak tahu Tuan Damar memiliki kesalahpahaman seperti itu dengan Nona Raunan." "Saya bisa mengerti perasaan Anda, Tuan Bau." "Tuan Lin, biarkan dia memikirkannya sebentar." Hei Xiao Yu tersenyum kaku. Sebenarnya dia benar-benar ingin bersembunyi di samping dan diam. Tetapi jika Anda adalah penonton di sebelahnya, tidak hanya sulit untuk menjelaskan kepada Suyan ketika Anda kembali, tetapi Anda mungkin tidak dapat mempertahankan pekerjaan Anda. Terlebih lagi, acara hari ini pasti akan menyebar. Jika orang-orang di Yang Hua mengetahuinya dan Suyan tidak puas dengan dirinya sendiri, saya khawatir dia tidak akan pernah ingin memasukkan Yang Hua dalam hidup ini. Jadi dia dengan berani berdiri, bukan untuk Damar, tapi untuk dirinya sendiri. Bau Ansoi dan yang lainnya ragu-ragu. "Tuan Muda Bau, Yueyan Internasional selalu diurus oleh Yang Hua. Nona Suyan bahkan lebih disukai oleh Direktur Lin. Jika Anda menyinggung perasaannya, akan sulit bagi Direktur Damar untuk menjelaskannya." Seseorang di sebelahnya menasihati Bau Ansoi. "Saya tahu, tapi ini bukan Nona Suyan, tetapi seseorang karyawan Yueyan Internasional. Mari kita abaikan dia. Kalau tidak, orang akan tahu bahwa saya, Bau Ansoi, bahkan tidak bisa berurusan dengan makanan ringan. Di mana saya harus meletakkan wajah saya?" Bau Ansoi bersenandung. "Ini." "Nona Hei, apa yang Anda katakan masuk akal. Jadi izinkan saya memberi orang ini 1 menit untuk memikirkannya. Jika dia mau menurut dengan patuh, maka demi Anda, saya tidak akan mempermalukannya. Tetapi jika emosinya masih begitu keras kepala, Nona Hei, saya harap Anda tidak ikut campur dalam masalah ini lagi. Perjamuan hari ini Anda makan dan minum dengan baik dan seseorang dari bawah pasti akan memperlakukan Anda dengan baik. Bagaimana menurut Anda?" Hei Xiao Yu mendengar suara itu, wajahnya sedikit tegang. Dia mengangguk diam-diam dan buru-buru berjalan ke Damar. "Tuan Lin, cepatlah berlutut dan pergi dari sini bersamaku." Hei Xiao Yu berkata dengan suara serak. Damar memandangnya ke samping. "Aku berkata, mereka tidak pantas berlutut." "Tuan Lin, apakah Anda mencoba untuk melawan bos Bau Ansau? Anda bahkan lawan Bau Xiao. Bahkan jika Sudong datang, dia tidak dapat menahan adegan itu. Mungkinkah Anda benar-benar ingin berbaring dan pergi dari sini?" Hei Xiao Yu terburu-buru. "Xiao Yu, masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Lihat saja dari samping, aku akan menyelesaikannya. Kamu hanya pemarah yang keras kepala. Oke, jika kamu ingin mati, aku tidak akan menghentikanmu. Aku akan segera memberitahu Sudong."
Hei Xiaoyu menghela napas dan mengeluarkan ponselnya. Namun pada saat ini sebuah suara terdengar. Ini sebentar. Hei Xiaoyu gemetar dan melihat ke atas. Nona Hei, silakan pergi ke sana dan istirahatlah. Bao Ansui berkata kepadanya sambil tersenyum. Tuan Bao, Nona Hei, jangan mempersulit saya. Bao Ansui berkata lagi, tetapi suhu suaranya sedikit lebih rendah. Meskipun Bao Ansui takut pada Damar, itu tidak berarti bahwa dia benar-benar takut menurutnya. Damar menyinggung Lin Ronan dan masuk akal akal baginya untuk menjadi teman. Dia percaya bahwa kekuatan di belakang akan memungkinkan Damar untuk berbicara dengannya dengan tenang. Karena itu Bao Ansui masih keras kepala. Hei, Xiaoyu membuka mulutnya dan ingin mengatakan sesuatu, tapi ketika dia melihat ekspresi Bao Ansui, dia tidak bisa menahan gemetar dan duduk di samping. Dia hanya pekerja paruh waktu dan dia telah mencoba yang terbaik. Tidak perlu menyinggung orang-orang kuat ini dengan gaji kecil. Melihat Hei Xiaoyu patuh, Bao Ansui sangat puas. Dia menyipitkan matanya dan berkata ke samping, Nona Reonan, karena orang ini tidak patuh, aku akan menyerahkannya padamu. Terima kasih Tuan Bao. Lin Reonan berkata dengan penuh semangat. Ini masalah kecil, tapi Nona Lin, apa yang kamu janjikan sebelumnya? Saya melakukan apa yang saya katakan. Saya tidak akan pernah berbohong kepada Anda. Lin Reonan berkata sambil tersenyum. Bagus Nona Lin. Lebih baik tidak mengingkari janji, kalau tidak saya akan sangat kecewa. Jika saya kecewa, saya pasti akan melakukan beberapa hal ekstrim. Bagus. Bao Ansui berkata sambil tertawa rendah. Begitu kata-kata itu keluar, Lin Ronan bergidik tetapi masih tersenyum dan mengangguk lagi dan lagi. Jangan khawatir, oke Nona Lin, lakukan sendiri. Bao Ansui tersenyum dan melangkah ke samping. Mata Lin Ronan berkilat tajam dan dia berjalan lurus ke arah Damar. Ini salahku, Damar, suara Lin Ronan dingin. Aku memberimu kesempatan, kamu tidak menghargainya. Aku juga memberimu kesempatan, kata Damar dengan suara serak. Hehe, apa kamu masih keras kepala saat ini? Oke, tunggu aku akan melihat apakah kemampuanmu untuk menjadi keras kepala. Setelah berbicara, Lin Ronan berjalan langsung ke arah meja di sampingnya, mengambil pisau dan garpu perak dan berkata dengan dingin, letakkan dia di tanah, lihat aku memotong 10 jarinya. Ya Bu. Preman di sebelahnya minum rendah dan melangkah maju satu demi satu. Lin Ronan tidak ragu-ragu dan mengangkat pisau untuk dipotong. Para tamu di sekitar mendidih, para pria penuh kegembiraan menyaksikan adegan yang mengasihkan ini. Para wanita sangat ketakutan sehingga mereka buru-buru menutup mata. Tidak berani melihat pemandangan berdarah seperti itu. Hei Xiaoyu sangat ketakutan sehingga seluruh tubuhnya gemetar dan tangannya. Ketika dia mengeluarkan teleponnya gemetar, namun pada saat kritis ini sebuah suara tiba-tiba terdengar dari luar pintu. Tuan Zeng ada di sini. Suara itu keluar, Bao Ansui gemetar dan kemudian buru-buru berteriak. Nona Ronan berhenti. Tangan Lin Ronan yang memegang pisau berhenti tiba-tiba, menatapnya dengan heran. Ayo bubar, bubar semuanya. Nona Ronan, mulai nanti Tuan Zeng ada di sini. Dia adalah tamu terhormat saya. Jika saya membiarkan dia melihat adegan berdarah seperti itu, saya khawatir itu akan berdampak besar. Anda dapat menanggungnya. Sebentar, tunggu aku mengundang Tuan Zeng di dalam kotak. Kamu bisa berurusan dengan orang ini lagi, kata Bao Ansui mendesak. Tidak apa-apa. Lin Ronan tidak mau dan hanya bisa setuju. Anak laki-laki dan perempuan di sekitarnya bingung dan bingung. Tuan Zeng yang mana? Mungkinkah Tuan Zeng yang Shenzhen? Apa? Tuan Zeng Jiangsen? Bagaimana ini mungkin? Bagaimana Tuan Zeng Jiangsen bisa datang ke villa Xingchen? Bukankah dia seharusnya berada di Yanjing? Jelas bukan dia. Orang-orang tercengang dan berbicara secara diam-diam. Namun ketika Zeng Xiangsen berjalan cepat ke ruang perjamuan, seluruh ruang perjamuan segera meledak. Ini benar-benar Tuan Zeng Jiangsen. Ya Tuhan, ini luar biasa. Bao Shao bahkan bisa mengundang Tuan Zeng Jiangsen. Wajahnya terlalu berlebihan. Energi tuan muda Bao sangat besar. Semua orang berseru berpikir bahwa mereka salah.
Bao Ansui tertawa terbahak-bahak dan melangkah maju untuk menemui Meteor. Pak Zeng, Anda di sini. Suruh saya menunggu. Tuan Bao, saya terlambat. Maafkan saya. Zheng Jiangsen tersenyum sambil mengantupkan tangannya. Tiba-tiba gerakan Zheng Jiangsen membeku dan senyum di wajahnya menghilang. Sosok itu sepertinya melihat sesuatu dan membeku di tempat. Kemudian dia melewati Bao Ansui secara langsung, mengabaikannya dan berlari ke damar. Apa? Dunia tercengang. Apa yang terjadi pada Zheng Jiangsen? Bao Ansui juga tampak terkejut dan berbalik dengan tergesa-gesa. Baru saat itulah saya melihat Zheng Jiangsen dengan hati-hati melihat gaun ini di tubuh damar. Tuan Muda Ye, ini Tuan Muda Ye. Zheng Jiangsen membeku mulutnya dan berkata tidak percaya. Tuan Zheng, ini hanya versi peniru dari Ye Gongzi. Ada apa ini? Lin Ronan mengerutkan kening dan tidak bisa menahan diri untuk bergumam. Hak cipta, siapa yang memberitahumu bahwa ini peniru? Ini produk asli, ini satu-satunya produk asli di provinsi ini. Zheng Jiusen mengangkat kepalanya dan menatap Lin Ronan dengan jijik. Apa? Asli? Semua tamu tercengang. Mustahil. Saya belum pernah mendengar ada orang di provinsi ini yang membeli Tuan Muda Ye. Tuan Muda Zheng, Anda pasti telah melakukan kesalahan kan? Bao Ansui berkata dengan tergesa-gesa. Kamu tidak bisa salah seorang di provinsi ini membeli Tuan Muda Ye. Kamu belum pernah mendengarnya. Kamu hanya bisa mengatakan bahwa kamu tidak berpengetahuan luas. Siapa yang membelinya? Bao Ansui bertanya dengan hati-hati. Jiangsen yang Hua Damar. Zheng Jingxian berkata dengan serius, lalu menatap damar dan menatapnya. Tuan, ini siapa Anda? Mengapa Tuan Ye yang dibeli oleh damar memakainya kepada Anda? Alasannya sederhana. Damar memandang Zheng Xianzeng dengan tenang. Karena saya Direktur Lin. Adegan itu tiba-tiba sunyi. Semua orang berhenti berbicara dan hanya menatap damar dengan mata yang luar biasa. Semua orang mengira mereka salah dengar. Ini konyol setelah semua apa yang pria ini katakan. Dia bilang dia Direktur Lin. Lelucon yang luar biasa, bukannya aku belum pernah melihat Direktur Lin Damar. Direktur Lin Damar tidak terlihat seperti ini. Apakah kepala orang ini patah? Saya pikir itu seharusnya itu tidak terlihat sangat pintar. Perlahan-lahan orang-orang sadar dan mulai berbicara. Aula perjamuan yang sunyi segera berbisik dan mendidih. Omong kosong apa yang dia bicarakan? Bao Ansui juga menanggapi dengan tawa, jelas tidak percaya. Hehe, apakah orang ini memiliki masalah mental? Dia mengira nama belakangnya adalah Lin, jadi dia bisa dipanggil Damar. Apakah dia tahu apa arti kata-kata Damar? Saya pikir dia idiot. Lin Ronan juga tertawa. Dia membuat suara dan menatap Damar dengan bercanda. Zheng Jiusan itu sangat tidak puas, mengerutkan kening dan menatap Damar. Tuan, ini meskipun Tuan Zheng belum pernah berhubungan dengan Direktur Damar, dia juga mengagumi sikap Tuan Lin. Tuan Jin masih tahu seperti apa dia, tapi itu tidak seperti kamu. Meskipun kamu gaun ini nyata, Tuan Zheng, apakah Anda yakin dia benar-benar Tuan Muda malam ini? Bao Ansui terkejut dan bertanya dengan cepat. Itu benar, aku bisa menjaminnya 100%. Karena ketika aku menawar gaun ini, aku ada di sana. Zheng Jiusan berkata dengan tenang. Oh, kerumunan berseru. Dia tidak hanya terkejut bahwa Tuan Muda Ye di tubuh Damar adalah hal yang nyata, tetapi dia juga terkejut dengan kehebatan Zheng Jiangsen yang sebenarnya memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pelelangan yang begitu luar biasa. Bagaimana mungkin pakaian Tuan Damar sebenarnya asli? Bukankah pria tua yang melakukan kesalahan kan? Hei Xiaoyu benar-benar tercengang dan dia lupa menekan nomor Suyan. Mustahil. Lin Ronan berteriak langsung. Tuan Zheng, orang ini adalah pemborosan yang mengandalkan wanita untuk makan makanan lunak. Bagaimana dia bisa memakai Ye Gongzi asli? Anda pasti salah paham. Apakah Anda mempertanyakan pesi saya? Atau apakah Anda mempertanyakan IQ saya? Zheng Jiangsen menjadi marah dan menoleh untuk menatap Lin Ronan. Ini Tuan Zheng, itu yang dicuri orang ini. Ya, dia pasti mencurinya. Seolah memikirkan sesuatu, Lin Ronan mengangkat suaranya dan berteriak. Pasti orang ini yang mencuri pakaian Damar.
Tuan Zeng juga baru saja mengatakan bahwa Yang Hua membeli pakaian ini, tetapi sekarang mereka mengenakannya padanya. Jika bukan untuknya dicuri, bagaimana bisa orang seperti dia membeli Tuan Muda Ye? Dia pencuri, pencuri. Suara Lin Ronan begitu keras sehingga menyebar ke seluruh ruang penjamuan. Satu persatu para tamu tampak terkejut. Saya mengerti, itu benar. Ini hanya menantu dari pintu ke pintu. Bagaimana kamu bisa membeli Tuan Muda Ye? Wanita ini benar. Dia pasti mencurinya. Kurasa dia pasti menggunakan istrinya untuk menyelinap ke Yang Hua dan kemudian mencuri gaun ini dari Direktur Damar dan memakainya di sini untuk pamer. Sayang sekali tikus itu mengenakan kulit mega. Dan dia bukan naga. Orang seperti ini tidak tahan dengan temperamen gaun ini. Sungguh-sungguh membuang-buang hal. Ini sangat lucu. Pria dan wanita di tempat kejadian menunjuk Damar masing-masing dengan wajah penuh lelucon atau jijik mutlak. Dalam pemandangan mereka, orang-orang seperti itu adalah tingkat sampah terendah di masyarakat. Ketika mereka mengetahui bahwa Zheng Jiangsen mengidentifikasi Tuan Muda Ye sebagai nyata, banyak orang terkejut dan sedih. Tapi sekarang hati mereka seimbang, nyaman dan bahagia. Sampah lagi pula itu sampah. Bagaimana hal yang tidak berguna seperti itu bisa sejajar dengan mereka? Bagaimana Anda bisa menerbangkan cabang dan menjadi burung phoenix? Akibatnya semua orang mulai mengepung dan memarahi Damar. Beberapa bahkan menelpon polisi. Bao Ansoi tersenyum dan menatap Damar dengan tenang. Meskipun situasi ini agak tidak terduga baginya, itu juga yang ingin dia lihat. Dia berjalan mendekat. Tuan Zeng, dapatkah Anda yakin bahwa setelan ini adalah Ye Gongzi yang berhasil ditawar oleh Yang Hua di perlelangan? Tidak ada yang salah. Setiap potong pakaian Ye Gongzi diberi nomor. Set ini harusnya set ke-6. Anda dapat melihat benang perak di lengan bajunya, menunjukkan angka akrab 6. Teknik menjahit semacam ini tidak dapat ditiru oleh orang biasa. Bagaimanapun ini murni buatan tangan dan unik, saya tidak akan mengakuinya salah. Zheng Xian bersumpah. Saya secara alami percaya apa yang dikatakan Tuan Zeng. Bagaimanapun Anda adalah ahli di bidang ini. Bao Ansoi mengangguk lalu berkata lurus. Jika itu masalahnya, maka semuanya akan mudah ditangani. Datang ke sini, menguasai. Segera hubungi polisi dan kirim pencuri kotor dan tercela ini ke kantor biro. Ya, orang di sebelahnya tampak main-main dan segera memutar nomor tersebut. Tetapi pada saat ini seorang tuan muda tiba-tiba berseru, Tuan Bao, jangan khawatir. Liu Xiao ada apa? Tuan Muda Bao, mengapa Anda terburu-buru mencari petugas patroli? Bukankah Anda harus pergi ke Direktur Lin? Pria bernama Liu Xiao itu tertawa. Mencari Damar itu benar. Damar pasti sangat tidak senang ketika dia kehilangan pakaiannya. Mungkin dia sudah memanggil polisi. Jika saya memberikan orang ini kepada Damar bersama dengan pakaiannya, Damar akan sangat senang. Mungkin keluarga Bauku masih bisa menggunakan jalur Yang Hua. Gumam Bao Ansoi dengan lingkaran cahaya di matanya. Ini adalah rezeki nomplok. Tuan Bao, saya juga berpikir bahwa lebih baik memberitahu Direktur Damar terlebih dahulu daripada memanggil polisi terlebih dahulu. Jika Direktur Damar memiliki rencana lain untuk berurusan dengan orang ini, setidaknya Anda dapat membantunya. Mengapa tidak melakukannya? Zheng Jiangsen juga berkata. Mau tidak mau, berkata, semua orang tahu bahwa Damar menyukai istri Damar. Tetapi Damar tidak pernah menjatuhkannya. Banyak orang berpikir bahwa Damar tidak berani menggunakan kekerasan karena takut mendapatkan reputasi buruk. Dan sekarang Bao Ansoi memilikinya. Ketika dia memiliki kesempatan, Damar memegang pegangan di tangannya. Jika dia memberikannya kepada Direktur Damar, bagaimana mungkin Direktur Damar tidak senang? Pada saat itu, jika Anda bekerja sama dengan keluarga Bao dengan santai, keluarga Bao juga dapat memperoleh banyak manfaat. Siapa yang bisa menghubungi orang-orang di Yang Hua? Bao Ansoi segera berteriak, saya memiliki nomor telepon manajer Zhang dari Departemen Hubungan Masyarakat Yang Hua. Saya memiliki nomor telepon Direktur Zhao dari Departemen Sumber Daya Manusia Yang Hua.
Saya punya nomor telepon Direktur Lee. Orang-orang di tempat kejadian mengeluarkan ponsel mereka dan berteriak. Ini adalah kesempatan bagi Bao Ansoi dan juga kesempatan bagi mereka untuk terhubung. Mereka secara alami akan menganggapnya serius. Semua orang membolak-balik nomor kontak Yang Hua ke manajer penjaga keamanan dan mereka semua dipanggil. Namun saat ini minuman berteriak, aku bisa menghubungi Mahai. Begitu kata-kata ini keluar, pemandangan menjadi sunyi. Pada pandangan pertama, Lin Ronan yang berbicara. Nona Lin, semua orang terkejut, tetapi dia melihat Lin Ronan memegang kartu nama dan berkata, saya memiliki nomor telepon Mahai. Tuan Bao, saya dapat membantu Anda mengundang Presiden Ma secara langsung. Benarkah? Jika kuda selalu bisa tiba, itu bagus sekali. Bao Ansoi langsung berkata, oke, saya akan segera menelpon, tetapi Tuan Bao, saya dapat menelpon Anda. Tetapi Anda harus berjanji kepada saya apa yang Anda lakukan sebelumnya. Tidak masalah, jika Anda dapat mengundang Presiden Ma, saya dapat membantu Anda mencapai semua yang Anda inginkan. Ini baik, Lin Ronan mengangguk berat menerima panggilan itu dan segera memutar nomor ponsel Mahai. Tuan Ma, saya Lin Ronan. Jangan cepat-cepat menutup telepon. Ada yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Masalah ini sangat penting bagi Anda, jadi saya tidak yakin Anda akan mendapat hadiah dari Direktur Lin. Lin Ronan berkata sambil tersenyum, sudut mulutnya terangkat. Nona Lin, apa yang ingin kamu bicarakan? Seseorang mencuri gaun Yi Gongzi, edisi terbatas yang baru saja dibeli Yang Hua. Itu gaun Direktur Lin. Siapa yang berani melakukan hal seperti itu? Kaget. Apa? Presiden Ma? Apakah Anda pikir saya berbohong kepada Anda? Lin Ronan menyalakan telepon dengan berbicara dengan Mahai di depan umum. Para tamu di aula perjamuan terdiam. Semua fokus pada Lin Ronan. Suara Mahai dapat didengar oleh semua orang. Orang-orang menahan napas dan tidak berani berbicara. Bao Ansoi menyalakan sebatang rokok dan tersenyum. Zheng Jianzhen mendengarkan dengan gugup. Adapun He Xiaoyu di sana, dia tidak bisa duduk diam. Wajahnya pucat, dia mengangkat telepon dengan gemetar dan buru-buru mengirim pesan ke Suyan. Direktur Su, tidak sesuatu terjadi. Setelah sekitar 10 detik, apa yang terjadi? Pesan Suyan datang. He Xiaoyu buru-buru mengedit pesan. Di sini ada dan akan mengirimkannya. Ding dong, layar ponsel tiba-tiba menjadi hitam. Telepon mati saat ini, telepon yang rusak. He Xiaoyu tidak bisa menahan diri untuk tidak menghancurkan telepon di atas meja. Ledakan. Pada saat ini suaranya segera menarik perhatian semua orang. Banyak orang mengerutkan kening. He Xiaoyu gemetar dan sibuk menundukkan kepalanya, tidak berani mengeluh lagi. Nona Lin, saya tidak berpikir Anda berbohong kepada saya, tapi saya pikir itu terlalu tidak masuk akal. Kami, Direktur Damar, sudah memakai gaun ini hari ini. Jadi bagaimana bisa dicuri? Pakaian dong tidak muat. Ups, kamu pikir aku bercanda? Oke, aku akan menunjukkan videonya. Lin Ronan menyalakan kamera secara langsung, mengarahkannya ke Damar dan berkata dengan dingin, apakah kamu melihatnya? Mahai, tidak bisakah aku berbohong padamu? Lihatlah dan lihat sendiri. Apakah ini nih? Malam edisi terbatas sepotong dibeli oleh perusahaan Yang Hua Anda. Nak, lihat lengan bajunya, lihat kabelnya itu benar. Ah, ini Mahai di sisi layar tercengang. Saya pikir Anda harus tahu orang ini juga kan. Dia adalah suami Suyan, Damar, orang yang makan nasi lunak. Jika orang ini mencuri pakaian Damar, itu sangat mungkin lagi pula saya mendengar tentang Anda Yang Hua. Karena hubungan Suyan itu tidak akan menghentikan orang ini memasuki perusahaan. Bukan, Lin Ronan terkekeh. Mahai membuka mulutnya, wajahnya pucat dan dia berkeringat keras menatap kosong ke layar. Lihat ekspresi Presiden Ma, apakah kamu takut? Sepertinya dia percaya. Juga kehilangan gaun ini bukan masalah kecil. Jika Direktur Damar dimintai pertanggungjawaban, dia tidak akan bisa lepas dari kesalahan. Para tamu sedang berdiskusi, melihat Mahai tidak bisa berkata-kata. Lin Ronan, Bao Ansoi, dan yang lainnya menjadi semakin yakin bahwa segala sesuatu seperti yang mereka duga, dan mereka menjadi semakin bangga. Tuan Ma, saya sarankan Anda segera datang ke sini. Kami akan membantu Anda merawat orang ini dengan baik.
Ketika Anda datang, saya akan menyerahkannya kepada Anda, kata Baoan sambil tersenyum. Aku akan segera ke sana. Mahai bergidik berteriak dengan tergesa-gesa dan menutup telepon. Haha, sudah selesai. Seorang pemuda di sebelah Bao Ansui tertawa keras. Tuan Bao, selamat. Sepertinya Anda telah berhasil bergabung dengan barisan Yang Hua kali ini. Zheng Ziusang datang dan berkata dengan tangan terlipat. Haha, keluarga Bao saya sangat kuat. Jika saya bisa bekerja sama, saya pikir Yang Hua bersedia menerimanya. Bao Ansui tersenyum, wajahnya penuh dengan kebanggaan. Tuan Bao, karena itu masalahnya, sebelum Mahai datang, saya akan memberinya pelajaran terlebih dahulu. Lin Ronan menyipitkan matanya dan berkata sambil tertawa kecil, pelajaran? Tidak, Nona Lin, Anda tidak bisa menyentuhnya lagi. Kenapa? Lin Ronan bertanya dengan heran. Bagaimana jika Presiden Ma melihat bahwa dia terluka dan tidak bahagia? Orang ini harus diserahkan kepada Direktur Damar, kata Bao Ansui sambil tersenyum. Apa, Tuan Bao? Bukankah Anda berjanji untuk membiarkan saya merawat orang ini? Lin Ronan berkata dengan marah. Nona Lin, jangan khawatir, orang ini tidak akan membutuhkan tanganmu. Saya percaya bahwa Direktur Damar akan membuat hidupnya lebih buruk daripada kematian. Adapun mobil, rumah, dan uang yang Anda inginkan, saya dapat memberikannya kesemuanya kepada Anda. Aku bahkan bisa membantumu. Pergilah ke luar negeri, aku jamin tidak ada yang akan menemukanmu. Seseorang membalas dendammu dan kamu juga mendapatkan apa yang kamu inginkan, kan? Bao Ansui berkata sambil tersenyum. Lin Ronan tidak mau mengatupkan giginya, tetapi saat ini dia hanya bisa memilih untuk berkompromi. Bagaimanapun, dia harus bergantung pada Bao Ansui untuk meninggalkan negara itu dan melarikan diri dari pengejaran keluarga Lin. Kerumunan menunggu di aula perjamuan. Yang mengejutkan mereka, Damar tidak sombong atau terburu-buru dan berdiri di ruang perjamuan menunggu. Tidak ada rasa takut, dan tidak ada ketakutan di wajahnya. Ini membingungkan semua orang. Kenapa si bodoh ini tidak takut sama sekali? Mungkinkah dia tidak tahu apa yang akan terjadi nanti? Hehe, jangan khawatir, dia akan menangis nanti, kita lihat saja. Para tamu tertawa kegentingan. Pada saat ini suara sejumlah besar mobil mengerem tiba-tiba datang dari luar ruang perjamuan dan kemudian seorang pelayan dari villa berlari masuk. Tuan Bao, Presiden Ma dan yang lainnya ada di sini. Suara aula perjamuan tiba-tiba hening dan mata semua orang menyapu ke arah pintu. Keok-kek. Langkah kaki cepat terdengar dari pintu. Kemudian sekelompok tokoh dengan cepat berlari ke ruang perjamuan dipimpin oleh Mahai dengan mengesankan. Dan di belakangnya ada Sutian, Gong Xiun, dan yang lainnya. Bos kuda, haha. Kenapa Tuhan dan Nona Gong ada di sini? Hanya satu Damar. Kenapa 3 raksasa Jiang Shen ada di sini? Apakah perlu merekrut orang sebanyak itu? Para tamu terheran-heran. Bao Ansui juga sangat bingung. Dia berpikir bahwa Mahai adalah satu-satunya yang ada di sana. Mengapa ada begitu banyak orang di tempat kejadian? Bus kuda Zheng Xion buru-buru melangkah maju untuk menyapa. Bao Ansui gemetar seluruh dan segera sadar kembali, memarahi diam-diam dan buru-buru melangkah maju untuk menyambut Mahai. Meskipun Yang Hua milik Damar, manajer sebenarnya masih Mahai. Pentingnya Mahai di Yang Hua sudah jelas. Dengan berkembangnya Yang Hua, pengaruh Mahai di negara ini juga berkembang. Pada hari kerja orang-orang ini bahkan tidak dapat melihat wajah Mahai. Jika mereka dapat melihat Mahai sendiri hari ini, bagaimana mereka bisa melewatkan kesempatan ini? Secara alami, dia mencoba yang terbaik untuk menjual dirinya sendiri, mencoba segala cara untuk terlibat dengan Mahai atau Yang Hua. Selama Anda ingin memakai kartu nama, Anda akan menghasilkan banyak uang. Sayang sekali, Mahai langsung mengabaikan semua orang dan langsung pergi ke sini. Bahkan Zheng Ziusang pun kempis. Mahai tidak di sini untukmu, tetapi untuk Damar dan untukku, Bao Ansui. Bao Ansui melihat semua orang diabaikan oleh Mahai. Mencibir berulang kali, meluruskan ke arahnya dan dengan cepat
tangan melangkah ke depan. Tuan Ma, halo, saya Bao Ansoi, pemilik villa ini. Kehadiran Anda benar-benar akan membuat villa kami berkembang. Ayo Pak Ma, silahkan datang ke sini dulu, minum segelas air di bar. Bao Ansoi menyambutnya dengan hangat, tapi Ma Hai sepertinya tidak mendengarkannya. Dia langsung melewati Bao Ansoi dan datang ke sisi Damar, lalu membungkuk 90 derajat ke depan. Direktur Lin, Anda terkejut. 6 kota sederhana itu langsung membuat semua orang di aula membatu di tempat. Seluruh aula tampaknya membeku. Baik pria maupun wanita di tempat itu menatap dengan mata terbelalak, membuka mulut lebar-lebar dan napas mereka membeku. Menyaksikan pemandangan yang luar biasa ini, Bao Ansoi segera turun dan tercengang. Tidak menunggu orang untuk kembali sadar, Sutian dan Gong Xiun juga melangkah maju dan membungkuk 90 derajat dan berkata dengan hormat, Donglin, kita terlambat. Setelah berbicara, mereka bertiga tidak berani mengangkat tubuh mereka dan terus membungkuk sangat saleh dan ketakutan. Gila, semua orang gila. Tubuh Bao Ansoi menegang. Hei Xiaoyu di sana bahkan tidak menyadari bahwa telepon di tangannya jatuh ke tanah. Adapun Lin Ronan pada saat ini, dia merasa seperti menjadi gila. Gambar ini sangat berkesan. Pikiran dan hatinya tidak tahan sama sekali. Dia bahkan tidak bisa membayangkannya. Tidak mungkin. Dia terus bergumam dan terus menghipnotis dirinya sendiri. Ya, tidak berhasil. Bukan urusanmu. Bangun. Damar berbalik perlahan dan berkata dengan tenang. Dan ketika dia berbalik, wajahnya berubah menjadi wajah Damar. Benarkah Direktur Lin? Bagaimana ini? Bagaimana? Orang-orang yang tak terhitung jumlahnya berteriak. Sebelumnya semua orang masih bertanya-tanya apakah ada yang salah. Tetapi kali ini mereka tidak lagi meragukan. Mereka tidak berani ragu. Kamu. Apakah kamu benar-benar Damar? Bao Ansoi sangat ketakutan sehingga dia melangkah mundur lagi dan lagi, mengangkat tangannya dengan gemetar dan menunjuk ke Damar. Tidak. Lin Ronan hampir berteriak. Hei Xiaoyu pingsan di tempat dan banyak tamu di tempat kejadian dirangsang menjadi koma dan tidak sadarkan diri. Pembalikan ini terlalu mendadak, terlalu menggairahkan dan dampaknya terlalu kuat. Bagaimana ini bisa terjadi? Bao Ansoi bergumam. Datar wajahnya pucat, tapi dia melihat Damar perlahan berjalan menuju Lin Ronan di sana. Lin Ronan menjadi gila, hampir pingsan dan jatuh ke tanah dengan kaget dan panik di wajahnya. Setelah beberapa saat, dia berteriak dengan gemetar, apakah kamu itu Damar? Ataukah kamu itu Damar? Damar mendekat dan berkata dengan suara serak, Damar ini, Damar Lin Ronan, apakah kamu mengerti kali ini? Damar adalah Direktur Lin. Pupil Lin Ronan membengkak banyak dan kepalanya hampir meledak. Lin Ronan menjadi gila. Dia hanya merasa jantungnya akan meledak dan otaknya sangat terkejut, seperti gunung berapi yang akan meletus. Bernapas hampir melupakan berpikir telah berhenti. Lin Ronan tidak tahu apa yang dilakukan atau apa yang dihadapi. Butuh setengah menit penuh baginya untuk pulih secara bertahap. Tapi keterkejutan di wajahnya tidak bisa hilang untuk waktu yang lama. Damar sebenarnya adalah Direktur Lin. Mustahil, palsu, pasti palsu. Lin Ronan bergumam pada dirinya sendiri seolah menjadi gila. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa Damar yang diusir dari keluarga Lin seperti anjing yang berduka akan berbalik dan menjadi jenius global yang mengejutkan negara Direktur Lin. Dia masih ingat bahwa keluarga Lin mengadakan lebih dari satu pertemuan meminta untuk memenangkan Direktur Lin. Dia masih ingat bahwa bibinya dan beberapa tetua keluarga Lin pergi ke Jiangsen secara langsung, tetapi mereka tertutup untuk mengunjungi Damar. Dia masih ingat bahwa ayahnya bertengkar sengit dengan eksekutif senior keluarga Lin tentang masalah memenangkan Direktur Lin. Dia bahkan ingat bagaimana keluarga Lin takut pada Yang Hua dan Damar. Namun siapa yang mengira bahwa Yang Hua ini yang membuat keluarga Lin sakit kepala dan membawa banyak masalah ke keluarga Lin didirikan oleh putra mereka yang ditinggalkan dari keluarga Lin.
Orang yang mereka anggap sebagai harta dan berusaha untuk memenangkannya diusir oleh keluarga Lin mereka. Jika keluarga Lin mengetahuinya, saya khawatir perut penyesalan akan lega. Lin Ronan tiba-tiba mendengar sesuatu. Jika ini masalahnya, maka khianati Damar. Gunakan Damar untuk bertemu dengan Damar dan bersikap sopan kepada Damar. Apakah ini berarti Anda melakukannya pada orang yang sama? Tiba-tiba dia menyadari. Tidak heran ketika dia meminta Mahai untuk membantunya membersihkan Damar, Mahai akan mengusirnya. Tidak heran Damar mengabaikan kata-katanya. Hanya ada satu alasan untuk semuanya. Damar ini Damar. Tidak, wajah Lin Ronan sepucat kertas dan seluruh tubuhnya gemetar. Jika Damar adalah Damar, apa yang akan terjadi padanya sebagai keluarga Lin? Bagaimanapun ibu Damar dibunuh oleh keluarga Lin. Damar dipaksa menjadi menantu keluarga Su dan keluarga Lin juga membantu menyulut api. Bagaimana mungkin Damar tidak membenci keluarga Lin? Apa yang Anda takutkan? Damar membungkuk sedikit lebih dekat dan berkata tanpa ekspresi. Saya. Lin Ronan membuka mulutnya tetapi tidak bisa berkata-kata. Dia merasa sangat putus asa sekarang. Kamu tidak perlu khawatir. Aku tidak akan membunuhmu. Kamu masih ingat berguna bagiku. Aku secara resmi mempekerjakanmu sebagai penasehat pribadiku. Aku punya kontrak di sini. Bisakah kamu menandatanganinya? Damar berkata dengan acuh tak acuh dan melambaikan tangannya. Jiwen yang ada di belakangnya segera melangkah maju dan menyerahkan kontrak. Lin Ronan mengambil kontrak itu dengan gemetar dan melihatnya. Dan seluruh orang itu sedikit kebingungan. Bukankah ini kontrak prostitusi? Tiba-tiba dia mengangkat kepalanya dan kehilangan suaranya. Lalu kamu menandatanganinya atau tidak? Damar memandangnya dengan acuh tak acuh. Lin Ronan gemetar, bagaimana dia bisa berani melawan. Segera berteriak, saya tanda tangan. Saya tanda tangani sekarang. Jika Anda tidak menandatangani sekarang, Anda mungkin akan mati. Bagaimana Lin Ronan berani melawan? Dia segera mengambilnya pena dan menulis namanya di atasnya dan menekan sedikit jarinya. Bawa dia ke Yang Hua. Damar berkata acuh tak acuh. Ya. Jiwen mengangguk dan mengedipkan mata pada dua pria kuat di belakang mereka. Keduanya melangkah maju dan menyeret Lin Ronan menjauh dari tempat kejadian. Tidak ada pembuangan, tidak ada hukuman. Dia bahkan akan memarahi Lin Ronan. Tidak ada yang tahu apa yang akan dilakukan Damar. Saya tidak tahu mengapa dia memaksa Lin Ronan untuk menandatangani kontrak itu. Tapi itu tidak masalah. Damar menyalakan rokok dan menoleh untuk melihat Bao Ansoi di sini. Bao Ansoi sadar kembali. Dia buru-buru meremas senyum dan membungkuk sedikit. Ternyata itu Direktur Lin. Itu benar-benar banjir air yang mengalir ke kuil Raja Naga. Ini salah paham. Kesalahpahaman. Damar menghembuskan cincin asap. Direktur Damar, keluarga Bao kami dan Yang Hua benar-benar memiliki kerjasama. Saya selalu ingin memberi penghormatan kepada Direktur Damar untuk kehormatan Anda. Suatu kehormatan selama 3 kehidupan untuk melihat Anda hari ini. Direktur Lin, tolong biarkan Ansoi memperlakukan dengan baik. Anda, Bao Ansoi tersenyum dan berkata dengan cepat. Tetapi begitu dia mengucapkan kata-kata ini, Sutian yang berada di belakang tiba-tiba melangkah maju dan menekannya ke tanah. Apa yang ingin kamu lakukan? Bao Ansoi berjuang dengan panik. Orang-orang di keluarga Bao di kedua sisi juga meraung dan berkumpul. Apakah kalian semua mencari kematian? Sutian langsung mengeluarkan pistol dan meletakkannya di kepala Bao Ansoi. Dalam sekejap keluarga Bao tidak berani bergerak dan menatap Sutian dan Damar dengan gugup. Direktur Lin, apa yang kamu lakukan? Bao Ansoi sedang terburu-buru dan berteriak lagi dan lagi. Apakah kamu akan membunuhku? Damar, kamu tidak bisa melakukan ini. Kalau begitu aku akan melepaskan anggota tubuhmu, oke? Damar memandang Bao Ansoi dengan ringan dan berkata dengan tenang. Napas Bao Ansoi bergetar dan wajahnya penuh keheranan. Direktur Damar, seperti yang saya katakan, itu masalah salah paham. Mengapa Anda melakukan ini? Mengapa saya tidak berpikir begitu? Damar berkata dengan tenang. Silahkan dan potong semua tangan dan kakinya. Ya, Direktur Lin. Orang-orang di sebelahnya mengangguk dan mulai. Tidak, Direktur Damar, hentikan. Bao Ansoi berteriak dengan getir. Jika kamu berani menyentuhku, aku berjanji.
bahwa keluarga Bau akan melakukan yang terbaik untuk membalas dendamku. Keluarga Bau ingin membalas dendam dariku. Aku dipersilahkan kapan saja, kata Damar acuh tak acuh, tidak menganggapnya serius. Selain itu, apakah Anda tidak takut dengan energi di belakang keluarga Bau saya? Bau Ansoi melihat bahwa ancaman keluarga Bau tidak efektif. Jadi dia tidak punya pilihan selain memindahkan keluarga terakhir. Kekuatan di balik keluarga Bau, Damar mendekat dan berkata dengan suara serak, "Kekuatan apa?" Direktur Lin, Anda yang Hua, semuanya adalah tangan dan mata. Bagaimana Anda bisa tahu siapa yang berdiri di belakang keluarga Bau saya? Jika Anda memindahkan saya, apakah Anda tidak takut menyinggung kekuatan di belakang saya? Bau Ansui berkata dengan gemetar, "Saya tidak berpikir kekuatan di belakang Anda akan melawan saya, Yang Hua, karena Anda. Bagaimanapun saya percaya bahwa dia sudah mengetahui nasib desa Yawang. Mereka tidak dapat ditimbang," kata Damar tanpa ekspresi. Napas Bau Ansui bergetar dan tidak bisa berkata-kata. Ya, dia hanya karakter kecil. Yang lain benar-benar akan melawan Damar untuk poin kecilnya. Saya khawatir itu tidak layak. Direktur Damar, mungkinkah? Apakah benar-benar tidak ada ruang untuk pemulihan? Bau An bertanya dengan gemetar. Tentu saja ada. Damar berjongkok di depannya dan berkata dengan tenang. Selama kamu memberitahu mengapa kamu datang ke Jiangsen di sana, maka aku bisa membiarkanmu pergi. Kata-kata ini jatuh ke tanah dan ekspresi Bau Ansoi langsung berubah. Direktur Damar, kamu, apa yang kamu bicarakan? Saya tidak begitu mengerti apa yang kamu dengar. Bau Ansoi membuka mulutnya, wajahnya pucat dan suaranya hampa. Apakah Anda perlu saya mengulangi? Apa yang Anda katakan? Keluarga Bau Anda membeli properti, membuka restoran dan membeli hotel di Jiangsen tanpa alasan. Mungkinkah mereka menyukai pasar di Jiangsen? Damar berkata dengan tenang. Ini, Direktur Damar, kami hanya berpikir bahwa Jiangsen memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Jika kami ingin berinvestasi di sini, kami tidak melakukan sesuatu yang luar biasa. Bau Ansoi buru-buru menjelaskan. Jadi kamu masih menolak untuk mengatakannya? Damar bertanya dengan suara serak. Bau Ansoi sangat cemas sehingga dia hampir menangis. Donglin, aku tidak tahu apa-apa. Pergi. Damar bangkit dan berkata dengan ringan dan hendak pergi. Tidak mau. Bau Ansoi berjuang dengan panik. Tapi bagaimana dia bisa melepaskan diri dari belenggu Sutian dan yang lainnya? Sutian menyerahkan pistol ke kepala orang di sampingnya, mengambil pisau panjang yang diserahkan oleh bawahannya, menekan Bau Ansoi ke tanah dan ingin memenggal tangan dan kakinya. Berhenti, aku akan mengatakan semuanya. Damar, apa yang kamu ingin ketahui? Aku akan memberitahumu semuanya. Bau Ansoi tidak bisa menahan diri lagi dan buru-buru berteriak bagaimana dia bisa berani melawan. Damar berhenti dan menoleh untuk menatapnya. Namun Bau Ansoi membuka mulutnya dan diam-diam menatap tamu di sekitarnya. Artinya sangat sederhana. Ada terlalu banyak orang yang mengganggu. Namun Damar berkata, kamu tidak perlu khawatir tentang apapun, katakan saja. Damar, ini kesabaranku terbatas, Damar berkata dengan dingin. Bau Ansoi menatapnya dengan kosong. Sejenak lalu menghela napas dan hanya bisa menurunkan alisnya dan berbicara. Jika itu masalahnya, maka baiklah, Direktur Damar, saya akan memberitahu Anda semuanya. Sebenarnya saya datang ke Jiangsen dan itu memang atas perintah pihak itu. Tetapi mereka tidak ingin saya datang ke Jiangsen untuk melakukan apapun. Mereka hanya ingin mengoleskan Ilinier dan mengumpulkan beberapa informasi tentang Yang Hua dan Direktur Lin. Kami tidak punya niat. Ya, Damar berpikir sejenak dan berkata dengan ringan. Jika itu masalahnya, mengapa kamu tidak mengatakan yang sebenarnya? Sebaliknya kamu ragu-ragu dan mengelak. Direktur Damar, apakah saya khawatir Anda akan menyalahkan saya? Bau Ansoi berkata dengan suara gemetar. Lagi pula aku percaya padamu. Jika kamu benar-benar ingin melakukan sesuatu padaku, Yang Hua, tidak perlu berbuat kekeliruan besar seperti itu. Damar mengangguk lalu berkata, aku akan membiarkanmu pergi kali ini, dan kamu harus memperhatikan lain kali. Nyata, Bau Ansoi tertegun sejenak lalu sangat gembira. Terima kasih Damar.
Setelah mengatakan itu, dia bangkit dan pergi. Tapi saat dia hendak bangun, dia didorong mundur lagi. Bao Ansoi tercengang dan menatap Damar dengan tak percaya. Damar, ini, aku bilang aku akan membiarkanmu pergi, tapi aku tidak bilang biarkan kamu pergi, kata Damar acuh tak acuh. Direktur Damar, apa lagi yang Anda inginkan? Bao Ansoi bertanya tanpa air mata. Mudah, aku ingin kau membantuku. Kamu sibuk apa? Bantu aku membangun koneksi di sana, Damar berkata dengan tenang. Aku punya beberapa hal yang ingin aku bantu kumpulkan di sana. Aku pikir kamu seharusnya bisa membantuku dengan ini, kan? Oh, saya pikir itu sesuatu. Jangan khawatir, Direktur Damar. Jika Anda ingin berbicara dengan tuan-tuan di atas, saya dapat mengaturnya untuk Anda segera. Bao Ansoi berkata sambil menghela napas lega. Kamu tidak perlu mengaturnya. Kamu bisa membiarkan mereka melakukannya. Adapun remunerasi, aku akan mengirim seseorang untuk berbicara dengan mereka. Tidak masalah, Direktur Damar. Apa yang Anda inginkan orang-orang di sana kumpulkan untuk Anda. Bao Ansoi katakan dengan tergesa-gesa. Aku akan mengirim seseorang untuk berbicara dengan mereka secara rinci. Bagus-bagus, jangan khawatir, Direktur Damar. Masalah ini sudah saya tanda tangani. Sangat bagus. Damar mengambil pin kecil dari sakunya dan meletakkannya dengan ringan di depan Bao Ansoi dan berkata dengan tenang. Jalannya dipilih sendiri dan hanya ada satu kesempatan. Bao Ansoi, saya harap Anda dapat mengirimnya dengan baik dan ringan. Dan jangan kecewakan aku. Jika tidak, kamu hanya akan menyesal datang di dunia ini. Bao Ansoi bergitik menatap pil dengan mata terbelalak, otaknya sedikit linglung. Ini racun kronis. Apa? Bao Ansoi membuka mulutnya benar lebar-lebar. Aku hanya memberimu 10 detik untuk memilih. Damar berkata dengan tenang lalu melihat jam di pergelangan tangannya. Bao Ansoi tidak berani ragu dan segera mengulurkan tangan dan mengambil pil itu dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Dia tahu bahwa jika dia tidak berhenti, dia pasti akan mati. Tapi pil ini ditelan dan mencoba melepaskannya akan sama sulitnya dengan pergi ke langit. Keterampilan medis Damar tidak tertandingi di dunia ini. Bahkan lebih rendah dari desa Yawang. Apa yang dia lakukan dengan Bao Ansoi untuk mendetoksifikasi racun dalam tubuh ini. Selain patuh bekerja untuk Damar, dia tidak punya pilihan lain. Sangat bagus, Damar mengangguk. Bao Ansoi, jangan khawatir. Selama Anda melakukan sesuatu untuk saya dengan patuh, saya tidak hanya akan menghilangkan racun ini untuk Anda, tetapi saya juga dapat memberi Anda manfaat yang tak terbayangkan. Apakah Anda mengerti? Dimengerti, mengerti. Bao Ansoi mengangguk. Ya, Damar menyapu dan berkata dengan tenang. Ini semua orangmu kan? Ya. Tentang identitasku, biarkan mereka tutup mulut dan jangan bicara omong kosong. Kalau tidak, siapapun yang membocorkannya, aku akan membunuhnya. Jangan khawatir, Direktur Damar, jangan khawatir. Direktur Lin, saya akan memberitahu mereka untuk mengurus pelelangan mereka. Tidak ada yang akan tahu tentang apa yang terjadi hari ini, sama sekali, tidak. Ini baik, Damar mengangguk, berjalan ke kursi di sana mengambil He Xiaoyu yang berbaring tak sadarkan diri di kursi dan meninggalkan ruang perjamuan di dalam mobil. Sehat? He Xiaoyu menggerang dan perlahan membuka matanya. Di mana saya? Dia menangis lemah. Dalam perjalanan kembali di kursi pengemudi, Damar berkata sambil mengemudi. Kembali? He Xiaoyu tertegun sejenak lalu tiba-tiba kembali sadar dan buru-buru menatap Damar. Namun pada saat ini wajah Damar adalah wajah biasa yang tidak sama dengan penampilan Damar. Apakah kamu Damar? He Xiaoyu berseru dengan hati-hati. Damar menatapnya dengan tidak dapat dijelaskan. Nona He, apa yang kamu bicarakan? Apa itu Direktur Lin? Tidak, itu ada di Xingchen Villa sebelumnya. Bukankah kamu tiba-tiba berubah menjadi wajah Direktur Lin? Nona He, saya pikir Anda terlalu lemah dan berhalusinasi. Bagaimana saya bisa menjadi Direktur Lin? Damar bertanya tanpa alasan. Tapi aku jelas, aku melihat wajahmu tiba-tiba berubah menjadi wajah Direktur Lin. Nona He, saya bukan pesulap. Bagaimana mungkin wajah saya berubah? Bisa Anda lihat lebih dekat. Damar tertawa. He Xiaoyu membuka mulutnya tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Tapi kalau dipikir-pikir itu terlalu absurd. Bagaimana
bisa wajah seseorang tiba-tiba menjadi wajah orang lain. Dia pasti berhalusinasi sendiri, pasti. Namun semuanya terlalu aneh. Tuan Lin, lalu mengapa saya ada di sini? Apa yang terjadi? Oh, kamu tiba-tiba pingsan di tempat perjamuan. Mungkin kamu terlalu lelah. Jadi aku akan membawamu kembali untuknya. Tuan Bau tidak mengatakan apa-apa. Nona He, kamu terlalu kasar, tegur Damar. Hah? Ya, begitulah. Hei Tion menutup mulutnya. Mengapa tidak, Nona He? Apakah Yoyan Internasional sedang sibuk baru-baru ini? Mengapa kamu sangat lelah? Damar bertanya. Hei Tuan Lin, Anda tidak tahu setelah kecelakaan Direktur Su, perusahaan langsung lumpuh. Selain itu, Yang Hua belum damai baru-baru ini. Banyak proyek di perusahaan tidak hanya mendak, tetapi juga menghadapi banyak masalah kontrak. Bagaimana saya bisa ada waktu untuk istirahat? Hei Xiao Yu menghela napas. Jangan khawatir, semua akan menjadi lebih baik secara perlahan. Damar menghibur. Menjadi lebih baik? Ya, lupakan saja, aku tidak melihat harapan lagi. Hei Xiao Yu menggelengkan kepalanya. Damar tidak mengatakan apa-apa dan terus mengemudi. Kembali ke sekolah Suanyi, dan Suyan segera memanggil Hei Xiao Yu. Hei Xiao Yu memberitahu apa yang dikatakan Damar. Anda tiba-tiba pingsan dan Damar mengirim Anda kembali. Suyan mengerutkan kening dan berkata, jadi Tuan Bau tidak mengejar garis ini. Maafkan aku, Sudong. Hei Xiao Yu menyalahkan dirinya sendiri. Tidak apa-apa, itu bukan salahmu. Sekali lagi, apakah kamu baik-baik saja? Tidak masalah, tidak apa-apa. Kamu benar-benar lelah selama ini, jadi aku akan memberimu hari libur dan beristirahat yang baik. Suyan tersenyum. Direktur Su, aku tidak menghalangi. Taat pergi ke rumah sakit untuk memeriksa lalu pulang dan beristirahatlah dengan baik, kata Suyan dengan cukup serius. Hei Xiao Yu terkejut melihat kelembutan Suyan yang lebih indah dan lembut. Hatinya menghangat untuk sementara waktu, tetapi tiba-tiba dia menemukan bahwa dia tidak menyesal tidak pergi ke Yang Hua. Perusahaannya saat ini juga cukup bagus. Damar tidak tinggal di sekolah Suanyi untuk waktu yang lama. Setelah pergi mereka bergegas kembali ke Yang Hua. Tapi di tengah jalan dia memutar nomor. Siapa?